to eat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang korelasi. Next. Analisis korelasi. Seperti disebutkan sebelumnya, koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Korelasi ini bisa dilambangkan dengan huruf R yang berbeda di rentang -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati 1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut, sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Jika koefisien korelasi mendekati positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang berlawanan, di mana nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah atau menurun. Interpretasi korelasi antara dua variabel. 0. Tidak ada korelasi antara dua variabel. Lebih 0 dikurangi 0,25 sama dengan korelasi sangat lemah. 0,25 kurang 0,5 sama dengan korelasi cukup. 0,5 sampai 0,75 sama dengan korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. 1 korelasi hubungan sempurna positif. Negatif 1 sama dengan korelasi hubungan sempurna negatif. Jadi, secara keseluruhan, penafsiran hasil korelasi melihat pada tiga hal, yakni kekuatan hubungan dua variabel, signifikansi hubungan, dan arah hubungan. Jenis-jenis korelasi. Korelasi sederhana ialah salah satu teknik statik dengan melakukan kekuatan antara hubungan dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Dua, korelasi parsial merupakan suatu metode untuk mengukur tentang keekatan antara hubungan bebas dengan variabel yang tidak bebas sehingga dapat dengan mudah untuk mengontrol dari salah satu variabel. Tiga, korelasi ganda, yakni sebuah bentuk yang dapat digunakan untuk dapat melihat dari berbagai hubungan antara variabel dalam bentuk independen dan independen sehingga dapat berkaitan dengan interkorelasi dari variabel independen. Dasar pemikiran analisis korelasi. Bahwa adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan variabel lain. Berapa besar koefisien perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien korelasi. Semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel yang lain. Contoh bentuk korelasi. Korelasi positif antara harga dengan penawaran. Hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Hubungan antara jam belajar dengan IPK. Korelasi negatif. Hubungan antara harga dengan permintaan.
Hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah penjualan. Hubungan antara jam bermain dengan IPK. Contoh korelasi, satu pupuk dengan produksi panen, biaya iklan dengan hasil penjualan, berat badan dengan tekanan darah, pendapatan dengan konsumsi, investasi nasional dengan pendapatan nasional, harga barang dengan permintaan barang, pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi, Kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Variabel dikatakan saling berkorelasi perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan sebaliknya. Contoh berikut. Next. beberapa sifat penting dari konsep korelasi. Satu, nilai korelasi berkisar sampai 1 sampai dengan 1. Jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0. Meskipun korelasi mengukur derajat hubungan, tetapi bukan alat uji kausal. Korelasi dalam populasi biasa disimbolkan dengan P atau ρ, sedangkan dalam sampel disimbolkan dengan R. Hubungan derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Korelasi berdasarkan hubungan dapat dibedakan menjadi berapa? Satu, korelasi positif. Jika arah hubungannya ke arah. Dua, korelasi negatif. Jika arah hubungannya ke arah. Tiga, korelasi negatif. Jika berlawanan arah. Beberapa kategori korelasi diantaranya korelasi sempurna positif seperti itu, korelasi tinggi positif, korelasi rendah positif, tidak bior korelasi, korelasi rendah negatif, korelasi tinggi negatif, korelasi sempurna negatif. Berapa nilai koefisien korelasi? Koefisien korelasi akan selalu besar. Seperti berikut. Yang satu dari R kurang R1. Beberapa analisis korelasi yang akan kita pelajari, korelasi produk momen atau persen, korelasi range Sperman, korelasi data kualitatif. Korelasi produksi digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi data yang digunakan skala atau rasio. Rumus yang digunakan R sama dengan N sigma I YI min sigma X sigma YI per akar N sigma X 2I min X sigma X 1 pangkat 2 akar N sigma Y 2I min sigma Y 1 pangkat 2. Contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya hubungan mingguan di sebuah perusahaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga. Pemecahan. Satu, hubungan antara pendapat dan tabungan masyarakat di perusahaan. Pertanyaan, apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat? Ketiga, hipotesis. Terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Bentuk hipotesis. Hipotesis dalam statistika dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu
H0 atau hipotesis 0, H1 atau HA atau hipotesis alternatif. H0 dan HI bertolak belakang, tidak mungkin dua-duanya ditolak dan tidak mungkin dua-duanya diterima. Penolakan terhadap H0 berimplikasi pada penerimaan terhadap H1 dan sebaliknya. Empat kriteria penerimaan hipotesis. Bandul, tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. A. Terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Bandul diterima jika R hitung kurang dari R tabel A N-2 atau D hitung kurang dari D tabel A N-2. A0 diterima jika R hitung dibesar L tabel A N-2 atau D hitung besar D tabel A N-2. Tabungan 2, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 8, 9, 10. Pendapatan 10, 20, 50, 55, 60, 65, 75, 70, 81, 85. Sampel 10 kepala keluarga. Data yang dikumpulkan dengan data seperti berikut, seperti gambar berikut ini. Sepuluh kali 4.584 kurang itu 10 kali 571 per akar 10 kali 546 kurang itu 10 kuadrat akar 60 38.161 kurangi 571 kuadrat 0,981. Rumus hipotesis dengan sementara R itu 0,981 lebih besar R tabel 0,7 dengan kriteria T hitung T R X Y akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat T 0,981 akar 10 min 2 per akar 1 min 0,962 sama dengan 14,233. T hitung 14,233 lebih besar T tabel 1,86. Kesimpulan, karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka HA diterima. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. Kesimpulan, terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan hubungan mingguan di perusahaan. Contoh kasus korelasi pertama. Sebuah perusahaan ini mengetahui apakah adanya pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat produk AC yang dihasilkan dan juga ingin mengetahui keeratan serta bentuk hubungan antara dua variabel tersebut. Perusahaan AC tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata min suhu ruangan dan jumlah cacat produk. Ini seperti di bawah ini. Seperti ini contoh tabel. Penyelesaiannya pertama hitung kuadrat contohnya seperti kasus bawah ini. Lalu hitung rumus korelasi menggunakan rumus N R sama dengan N sigma X Y sigma X kali sigma Y per akar N sigma min kuadrat kali akar N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Jadi koefisien korelasi antara suhu ruangan dan produksi AC adalah 9. Berarti kedua
memiliki hubungan yang erat dan bentuk hubungan adalah linear positif. Sekian, terima kasih presentasi analisis dari kami. Assalamualaikum. Stop. Stop dah. Stop recording.